Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nirmala dari kelas PDIKH angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama adalah identitas nasional, yang kedua adalah integrasi nasional, yang ketiga adalah konstitusi dalam bernegara. Nah, langsung saja masuk di pembahasannya. Nah, bagaimana sih hakikat dan urgensi identitas nasional itu? Kita perlu tahu apa sih itu identitas nasional. Jadi identitas nasional itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Contohnya bangsa kita sendiri yaitu bangsa Indonesia pasti sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang di luar sana, mulai dari bangsa Arab, Jerman, dan bangsa Barat yang ada di luar sana. Mulai dari bahasanya pasti sangat-sangat berbeda. Mulai dari bahasa Indonesia pasti sangat berbeda dengan bahasa Jerman, bahasa Indonesia pasti berbeda dengan bahasa Arab, dan begitu juga dengan agama. Dan walaupun di dalam suatu negara itu ada kesamaan dalam beragama, tetapi pasti ada perbedaan yang lebih spesifik di antara itu. Contohnya kayak di Indonesia itu mayoritasnya Islam. Dan yang ketiga adalah kebudayaan. Ini yang paling sangat identik dari negara kita, yaitu Indonesia, sangat-sangat identik. Ya, kita bisa lihat sekarang secara nyata bahwa orang-orang yang di barat itu orang-orang barat yang sangat ingin sekali, besar sekali keinginan untuk mau berjalan-jalan ke Indonesia. Yang adapun turis-turis yang sudah jalan-jalan ke Indonesia itu pasti sangat terkagum-kagum karena adanya kebudayaan yang sangat beragam, dan banyak lainnya. Dan mengapa identitas nasional itu sangat penting? Yang pertama, sebagai pembeda antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Juga sebagai nilai potensi dan kemampuan yang dimiliki negara tersebut, juga sebagai landasan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Bagaimana sih sumber historis, sosiologis, dan politis identitas nasional? Nah, secara historis, identitas nasional Indonesia itu adalah sebuah negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Uh, Secara sosiologis, identitas nasional Indonesia juga berkembang dengan baik melalui setelah ada namanya dijajah oleh bangsa lain. Dia berkembang dengan cara yang baik melalui pembentukan organisasi pemerintahan antara pemerintah dengan pemuda-pemuda yang dulunya yang sehingga berbentuklah organisasi pemerintahan pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah secara politis, identitas nasional Indonesia juga setelah proklamasi terbentuk dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, kita bisa lihat ternyata dinamika kehidupan itu bisa jadi sekaligus jadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Nah, yang pertama, tantangan identitas nasional dalam bernegara. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua adalah kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai prestasi bangsa lain, lebih mencintai bangsa lain daripada mencintai menerima prestasi, bangga dengan prestasi yang didapatkan oleh bangsa sendiri. Nah, ada pula juga Pancasila yang belum jadi acuan dalam bersikap dan berperilaku. Nah, ada pula esensi dan urgensi identitas nasional. Yang pertama itu Nah, kita bisa tanya, mengapa sih identitas nasional itu penting bagi sebuah negara dan bangsa? Nah, pada dasarnya itu pentingnya identitas bagi diri individu manusia sama dengan pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Karena
Karena bangsa Indonesia ini dikenal oleh bangsa lain, apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional juga bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, karena tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara juga seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri karena setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga setiap negara itu memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara berbangsa Indonesia. Nah, materi yang selanjutnya adalah bagaimana sih hakikat dan urgensi integrasi nasional di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu adalah upaya untuk menyatukan seluruh perbedaan suatu bangsa dalam seluruh wilayah bangsa tersebut. Bisa kita ambil jikalau di bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia tidak memiliki integrasi nasional, pastilah akan sangat-sangat kacau, karena Indonesia itu terkenal dengan adanya keberagaman kebudayaan yang sangat beragam, sangat-sangat banyak, begitu sangat-sangat banyak dan berbeda. Nah, jikalau memang itu tidak ditanamkan, integrasi nasional ini tidak ditanamkan di Indonesia, maka bakalan adanya yang namanya kurangnya toleransi dan masyarakat juga, negara itu pun tidak bakalan maju, karena penduduknya pun bagaimana bisa negara maju ketika penduduknya itu tidak tentram. Nah, kita bisa lihat juga mengapa sih integrasi nasional itu sangat penting, karena menumbuhkan rasa cinta tanah air, juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan, dan juga penduduk jadi lebih tentram dan damai. Nah, bagaimana sih sumber historis, sosiologis, politis integrasi nasional di Indonesia? Nah, dalam sejarah perkembangan integrasi nasional, dalam sejarah Indonesia ternyata bangsa kita ini sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Nah, ada pula 3 model integrasi sebelum merdekanya Indonesia. Yang pertama itu model integrasi yang bersifat kemaharajaan, yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Yang di situ integrasinya yaitu integrasi wilayah antara inti kerajaan, yaitu Pulau Jawa dan Madura, dan ada pula wilayah luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom, dan juga konsentris ketiga itu Tanah Sabrang yang antara negara-negara sahabat di Majapahit, dan tujuannya itu untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Campa, Kamboja, dan negara-negara lainnya. Dalam perkembangan integrasi nasional Indonesia juga ada mengalami beberapa proses, mulai dari ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, ideologi nasional, pembangunan ekonomi. Nah, materi yang selanjutnya kita beranjak yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, dalam dinamika integrasi nasional di Indonesia juga terbagi-bagi, yaitu mulai dari integrasi bangsa yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dalam pembentukan identitas nasional, dan ada pula integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Dan ada pula integrasi elit massa, maksudnya itu menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
dan juga integrasi nilai yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Ada pula integrasi tingkah laku yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, juga dalam tantangan dalam membangun integrasi nasional, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari masa yang cenderung berpandang tradisional, masalah yang berkenaan dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah hakikat dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Nah, konstitusi bisa kita tahu adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis atau hukum yang berisi ketentuan bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan. Nah, mengapa sih konstitusi negara sangat penting? Nah, di sini kita bisa lihat karena fungsi dari konstitusi sendiri adalah sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara dan juga untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenangnya. Juga konstitusi diperlukan untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintah negara. Konstitusi juga memuat 3 hal, yaitu pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan pemisahan antara pembatasan kekuasaan. Selain itu, dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Jadi, tanpa konstitusi ini tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya, maka setiap negara pasti memiliki konstitusi, namun tidak setiap negara memiliki konstitusi tertulis. Nah, materi selanjutnya adalah dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Nah, konstitusi di Indonesia berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Konstitusi negara Indonesia juga telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi. Nah, apa saja sih dinamika-dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia pada periode 18 Agustus 1945 sampai 7 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, di situ berubah 4 kali perubahan, dan yang terakhir itu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1999 berlaku pada tahun 1999 sampai sekarang. Dan adapun tantangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Nah, saya harap materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.